Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Harga bawang merah di pasar tradisional masih tinggi. Ayam berkaki 4 di Bebandem Karangasem viral dan membuat banyak orang penasaran. Mencicipi lezatnya sayur daun kelor, bumbu khas Bali. Tuh, dua, baik. Masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari kesenian. Kesenian seolah sudah mendarah daging, seperti kesenian gamelan gender. Gamelan gender biasanya dipakai mengiringi pertunjukan kesenian wayang kulit khas Bali. Anak-anak di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar ini sejak dini sudah tekun belajar gamelan gender. Di pundak mereka lah masa depan gamelan Bali. Ikutut Bunda Astra, pelatih gamelan gender ini dengan sabar melatih anak-anak. Mereka belajar gamelan gender saat jam keluar sekolah maupun hari libur sekolah. Kenapa Dik senang belajar menggender nih? Karena hobi, senang juga. Senang ya? Ya. Ini mulai umur berapa Dik belajarnya? Dari kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 Ya. SD? Ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Apa yang buat senangnya Dek? Karena sering melihat di YouTube itu lomba menggender. Jadi tertarik ya? Ya. Jadi tertarik ikut lomba menggender. Ini dari kelas berapa belajarnya? Dari TK. Dari TK. Sekarang kelas? Sekarang kelas 3. Nggak sulit dia belajar ini? Nah, Ya. Ini belajarnya sama teman atau bagaimana? kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sendiri. Sendiri ya. Ini berapa kali latihan nih dalam seminggu? 2 kali. Dalam seminggu, anak-anak ini belajar 2 kali dengan durasi 1 jam per hari. Tidak kesulitan untuk mengajar itu ya. Yang pertama, ini kesulitan itu masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu karena anak-anak juga terbentur dengan belajar di sekolah, dan ada beberapa anak yang selain belajar di sekolah mereka juga ikut les pelajaran. Pada umumnya lebih banyak saya atur waktunya lebih banyak 1 minggu 2 kali karena di sini muridnya juga banyak. Ini jam 3 mulai sampai jam 4. Jam 4 ada lagi mulai sampai jam 5. Jam 5 ada mulai sampai jam 6. Itu makanya kami atur 1 jam 1 jam. Karena kalau bersamaan itu di sana letak kesulitan kami. Itu letak kesulitan kami karena waktunya terbatas cuma 1 jam. Sementara kemampuan anak-anak itu masing-masing berbeda. Ada yang cepat nangkap, ada yang lama sekali nangkap. Astra mengakui tidak mudah mengajarkan anak-anak belajar menabuh gamelan karena masing-masing anak memiliki daya tangkap berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Meskipun demikian, Astra dengan sabar mengajarkannya agar mereka tertarik belajar kesenian gamelan gender. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar banyak menawarkan objek wisata bagi wisatawan. Salah satunya Pura Tirta Empul di Desa Manuk Aye, Kecamatan Tampak Siring.
Tidak hanya warga lokal, Pura Tirtampul juga menarik perhatian wisatawan asing yang ingin merasakan pengalaman spiritual. Di Pura Tirtampul ini, wisatawan bisa memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, serta membersihkan diri atau melukat di beberapa sumber mata air yang disucikan masyarakat Hindu Bali. Sebelum membersihkan diri, pengunjung harus mengganti pakaian dengan kain khusus, lalu melakukan prosesi pembersihan yang dimulai dari salah satu sudut pancoran ke satu pancoran lainnya. To the temple. This is my first time. I think it's very beautiful. It's obviously very nice that the locals can welcome tourists to use their facilities. Yeah, The water is refreshing for you. very refreshing. Yeah. I really like it. It's a part of the tradition, so I like that I can also do that. So how come you know this place? Via our excellent guide. Air di Pura Tirtampul dipercaya bisa menyucikan diri manusia dari kotoran lahir maupun batin. Dahulunya, pura hanya untuk sebatas umat atau masyarakat yang ingin melukat. Namun pesatnya perkembangan pariwisata Bali, sejak tahun 1980-an, pura ini terbuka untuk umum. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bali memiliki berbagai macam menu masakan tradisional yang khas. Selain lawar dengan paduan bumbu Balinya, Bali juga memiliki kuliner khas dari daun kelor, yakni sayur kelor dengan campuran bumbu khas Bali atau basa genep. Basa genep adalah campuran laos, jahe, kunyit, sereh, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kuliner ini banyak disajikan di rumah makan, salah satunya di Banjar Triwangsa, Desa Babakan Gianyar. Proses pembuatannya sederhana. Daun kelor harus direbus hingga matang, lalu dicampur bumbu khas Bali dan dibiarkan meresap dan siap disajikan dengan satu piring nasi. Ya, ini rasanya sangat khas sekali dengan bumbu Balinya, bumbu rajang bumbu Balinya, dan ini juga saya pikir juga bagus untuk selain untuk kesehatan juga untuk kecantikan ya, karena saya biasanya memakai masker ini, sekarang saya makan langsung, jadi langsung masuk ke badan. Itu juga kita menggunakan bumbu rajang Bali, kalau di Bali yang namanya bumbu genep namanya. Itu isinya apa aja bumbunya? Isinya seperti laos, ginger, jahe, kunyit, serai, bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Kalau proses awalnya membuat sayur kelor ini sangat simpel sekali. Kita masak dulu bumbu rajangnya sampai matang, didihkan air, langsung masukkan bumbu rajangnya, lalu kita masukkan daun kelornya. Sangat simpel sekali, tambah garam merica sudah selesai. Itu juga bisa menyehatkan badan kita karena daun kelor itu kalau di Bali dinamakan daun obat. Rumah makan ini menggunakan daun kelor yang baru dipetik dan masih segar. Sayangnya kita harus bersabar untuk menikmati sayur kelor ini setiap saat, karena harus menunggu daun kelor tumbuh lebat di pohon. Satu porsi sayur kelor biasanya dijual seharga Rp10.000. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.